Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, seorang terkemuka yang kaya raya. Kebun buah-buahannya luas terbentang dari Mekah sampai ke Taif. Ia pun pemberani. Ketika semua orang takut memperbaiki batu Ka'bah dengan etikat baiknya, ia memulai memugarnya. Begitu pula pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya dibaikot di lembah Abu Thalib. Sukunya lah yang bernama Bani Makhzum yang pertama kali menentang. Mereka tidak senang kebijakan orang-orang Quraisy yang mengisolasi Rasulullah dan keluarganya. Ia adalah ayah sahabat Khalid. Meskipun pada awalnya sangat memusuhi Islam, bahkan strategi Khalid bin Walid lah yang membalikkan keadaan saat umat Islam awalnya dapat memukul mundur pasukan Khalid. Dengan ketelitian strateginya, pasukan Muslim menjadi kocar-kacir porak-poranda pada perang Uhud. Namun, pada saat terjadi peristiwa perjanjian Hudaybiyah, hati Khalid bin Walid mulai mendapatkan cahaya kebenaran. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada sahabat Khalid bin Walid, maka Allah menempatkan Islam pada hatinya, dan petunjuk pun menghampiri dirinya. Khalid bin Walid pun berkata, "Aku menyaksikan perlakuan semua negeri ini terhadap Muhammad. Tidak satu negeri pun yang aku datangi, melainkan diriku ini bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa, dan sungguh Muhammad akan memenangkannya." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi perjanjian Hudaybiyah, Khalid pun datang bersama rombongannya yang berkuda dari kaum musyrikin. Ia pun bertemu Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya di Usfan. Ia berdiri di depan dan menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur di hadapan rombongan Khalid bin Walid. Mereka ingin menentang perjanjian itu, namun mereka tidak dapat melakukannya. Padahal keadaan mereka tidak sedang tertekan, mereka dapat memilih. Keinginan jahat orang-orang Quraisy yang disimpan di hati dan akal mereka rupanya dapat diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang sholat asar, maka Rasulullah sholat dengan membuat dua barisan dengan tata cara sholat khauf. Dan terjadilah peristiwa perjanjian itu. Lalu Khalid pun berkata, Muhammad adalah seseorang laki-laki yang dijaga. Kemudian Khalid dan rombongannya pergi dengan memindah rutenya melewati Zatul Yamin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad damai di Hudaybiyah, sebenarnya orang-orang Quraisy tidak rela. Lalu Khalid bin Walid pun bergumam, apalagi yang tersisa? Kemana aku harus pergi? Apakah aku harus pergi ke Najasyi? Akan tetapi pengikut Muhammad merasa aman di sana. Atau aku harus pergi kepada Raja Heraklius saja, kemudian aku mengikuti agama Nasrani atau Yahudi, dan lalu tinggal bersama mereka.
Ataukah aku harus tetap tinggal di sini bersama sisa-sisa orang yang masih memeluk agama nenek moyang? Saat kebimbangan itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang melakukan umroh Qadiyah, umroh setelah perjanjian Hudaibiyah. Lalu Khalid bin Walid pun pergi menghilang. Sedangkan adiknya yang datang bersama Rasulullah mencari kakaknya Khalid. Akan tetapi ia tidak dapat menjumpainya. Lalu ia membuat sebuah surat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Sungguh aku tidak melihat yang lebih mengagumkan dari hilangnya akalmu dari Islam. Sedangkan engkau sangat cerdas. Jika Islam adalah buatan manusia, adakah seseorang yang bisa membodohi seperti Islam? Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bertanya tentangmu kepada diriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, mana Khalid? Aku menjawab, Allah akan mendatangkannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia belum mengenal Islam. Seandainya bela diri dan kesungguhannya bersama orang-orang Islam, tentulah itu lebih baik baginya. Aku akan utamakan dia. Maka susulah aku, wahai saudaraku. Engkau belum kehilangan negeri yang baik. Setelah membaca surat dari saudaranya, semangat Khalid untuk keluar pun tumbuh dan bertambahlah keinginannya pada Islam. Ia merasa sangat senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang dia. Sedangkan Khalid pada mimpinya ia melihat seakan-akan berada di negeri yang sempit dan tandus. Kemudian ia pergi menuju ke negeri hijau dan luas. Lalu Khalid berkata, ini hanya sekedar mimpi. Ketika ia pergi ke Madinah, mimpi ini ia tanyakan kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar pun berkata, Allah telah mengeluarkanmu dari sempitnya kemusyrikan dengan petunjuk Islam. Setelah keyakinan telah menyatu untuk menghadap Rasulullah, Khalid berkata, siapakah yang akan menemani aku menghadap Rasulullah? Kemudian ia menemui Sofwan bin Umayyah dan berkata, wahai Abu Wahab, kunyah untuk Sofyan. Apa pendapatmu tentang kita yang sangat sedikit? Muhammad telah menang di mana-mana, maka seandainya kita mengikutinya, kemuliaan Muhammad akan menjadi kemuliaan kita juga. Namun Sofyan sangat menolak dan berkata, selamanya aku tidak akan mengikutinya meskipun yang tersisa hanya aku sendiri. Kemudian mereka pun berpisah dan Khalid pun bergumam. Jawaban Sofyan ini karena ayah dan saudaranya telah terbunuh di Badar. Lalu Khalid bin Walid pun menemui Ikrimah bin Abi Jahal. Namun jawabannya pun sama seperti jawabannya Sofyan bin Umayyah. Khalid berkata, rahasiakanlah keadaanku. Ikrimah pun menjawab, aku tidak akan menceritakannya. Lalu Khalid pergi menuju rumahnya dan ia pergi sampai ke rumah Utsman bin Tolhah yang merupakan sahabatnya. Ingin sekali Khalid menceritakan keinginannya kepada Utsman, tapi ia ingat bahwa ayahnya termasuk yang terbunuh oleh pasukan muslim. Kemudian ia mengurungkan untuk menceritakannya. Khalid berkata, apa yang terjadi pada diriku ini? Bukankah ini waktunya untuk melakukan perjalanan? Khalid kemudian menceritakan keadaan Utsman bin Tolhah dan ia pun berkata, kita ini seumpama rubah yang berada di dalam lubang yang disiram air, pasti akan keluar. Lalu Khalid mengatakan seperti perkataannya kepada Sofyan dan Ikrimah. Maka dijawabnya dengan jawaban yang cepat. Khalid berkata, hari ini aku akan pergi, sedangkan kendaraanku aku ikatkan di Bukit Fakhin. Utsman pun berkata, aku pun mempersiapkan kendaraanku di Ya'jaj. Seandainya Utsman datang lebih dahulu, ia akan menunggu Khalid. Begitupun sebaliknya. Setelah masuk waktu sahur sebelum fajar, mereka bertemu di Ya'jaj.
Dan mereka sampai di Haddah. Di sana ia berjumpa dengan Amr bin As. Amr bin As berkata, "Selamat datang wahai kaum." Mereka pun menjawab, "Engkau pun demikian." Amr kembali bertanya, "Kalian mau pergi kemana?" Mereka malah balik bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau pergi kemari?" Dan Amr pun kembali malah balik bertanya, "Dan kalian sendiri?" Lalu Khalid berkata, "Kami akan memeluk Islam dan mengikuti Muhammad." Amr pun berkata, "Itu pula lah yang menyebabkan aku datang kemari." Bersama-sama lalu mereka memasuki kota Madinah. Karena panasnya matahari, mereka beristirahat dengan mengistirahatkan kendaraannya. Kabar kedatangan mereka pun telah sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun sangat senang karena kedatangan mereka. Lalu Khalid memakai pakaian terbaiknya untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum bertemu dengan Rasulullah, ia berjumpa dengan adiknya. Lalu adiknya pun berkata, "Cepatlah, sesungguhnya Rasulullah telah mengetahui kedatanganmu dan sedang menunggu." Lalu Khalid pun bergegas. Dari kejauhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak tersenyum kepadanya. Sampai Khalid berada di hadapan Rasulullah. Sahabat Khalid lalu mengucapkan salam dan dijawab oleh Rasulullah dengan wajah yang berseri. Kemudian Khalid berkata, "Inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Nabi pun bersabda, "Kemari, segala puji bagi Allah yang telah memberimu petunjuk. Aku telah melihatmu, seseorang yang memiliki akal, dan aku berharap hanya kebaikanlah yang akan menyelamatkan engkau." Sahabat Khalid pun berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh keyakinanku yang dahulu selalu menentangmu dalam kebenaran. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuniku." Nabi bersabda, "Islam telah menutupi dosa-dosa yang telah lalu." Khalid berkata, "Pokoknya mintakanlah ampun untukku wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid selama perjalanan hidupnya dari menghalang-halangi fisabilillah." Kemudian sahabat Utsman bin Tolhah dan Amr bin As maju berjanji setia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah peristiwa yang terjadi pada bulan Safar di tahun 8 Hijriah.